Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi pengantar ekonomi dari bab ketidakpastian dan informasi. Oke, sebelumnya kami dari kelompok presenter kelompok 7 yang beranggotakan Arlinda Diawiranti, Hana Sistia Adisti, Hesti Kusuma Bekti, Ingki Adatuni Rawanah, Prastyo Pujiono, dan Suwandi. Nah, di bab ketidakpastian dan informasi ini akan dibagi menjadi 4 subbab, dari keputusan di wajah ketidakpastian sampai ketidakpastian, informasi, dan tangan tak terlihat. Oke, langsung saja untuk penjelasan yang pertama. Keputusan dalam menghadapi ketidakpastian. Saat mengalami ketidakpastian, seseorang memilih keputusan dengan tindakan yang memaksimalkan keuntungannya. Contoh yang terjadi pada Tania. Tania adalah seorang mahasiswa yang sedang memutuskan kerja pada musim panas yang akan diambil antara menjadi pelukis rumah dengan penghasilan $2.000 pada akhir musim panas atau menjadi telemarketer dengan penghasilan yang bergantung pada kesuksesan ia berjualan. Jika ia berjualan dengan sukses, ia mendapat penghasilan $5.000. Namun jika ia tidak sukses berjualan, ia hanya mendapat $1.000. Untuk menentukan antara keduanya, dapat dilakukan dengan membandingkan dan melihat hasil kekayaan yang diharapkan, dan juga yang diciptakan oleh setiap pekerjaan. Kekayaan yang diharapkan. Kekayaan yang diharapkan adalah nilai uang dari apa yang diharapkan seseorang pada suatu waktu tertentu. Harapan. Harapan adalah rata-rata yang dihitung dengan rumus memberi bobot pada setiap hasil dengan peluang yang terjadi. Contoh perhitungan kekayaan pada Tania. Jika Tania mendapat $5.000, maka ia mendapat peluang 0,5. Jika ia mendapatkan $1.000, dia juga mendapatkan peluang 0,5. Maka kekayaan yang diharapkan Tania sebesar $5.000 dikali 0,5 ditambah dengan $1.000 dikali 0,5 yang menghasilkan $3.000. Namun kekayaan yang diharapkan dapat menurun jika resiko hasil yang buruk meningkat. Utilitas kekayaan. Semakin banyak kekayaan, semakin besar utilitas total. Namun, utilitas marginal berkurang seiring dengan peningkatan kekayaan. Contoh utilitas kekayaan Tania. Gambar 20.1. Ketika kekayaan Tania meningkat, utilitas totalnya meningkat, dan utilitas marginalnya menurun. Utilitas marginalnya adalah 25 unit ketika kekayaan meningkat dari $1.000 menjadi $2.000, tetapi hanya 13 unit ketika kekayaan meningkat dari $2.000 menjadi $3.000. Tabel menunjukkan daftar utilitas kekayaan Tania, dan gambar tersebut menunjukkan kurva utilitas kekayaannya. Utilitas meningkat dengan meningkatnya kekayaan, tetapi utilitas marginal kekayaan berkurang. Utilitas yang diharapkan. Utilitas yang diharapkan adalah nilai kegunaan dari apa yang diharapkan seseorang untuk dimiliki pada suatu titik waktu tertentu. Contoh pada Tania. Tania memiliki peluang 50% untuk memiliki kekayaan $5.000 dan utilitas total 95 unit. Dia juga memiliki peluang 50% untuk memiliki kekayaan $1.000 dan utilitas total 45 unit. Perkiraan kekayaan Tania adalah $3.000 dari rata-rata $5.000 dan $1.000, dan utilitas yang diharapkannya adalah 75 unit dari rata-rata 95 dan 45 unit. Membuat pilihan dengan ketidakpastian. Menghadapi ketidakpastian, seseorang memilih tindakan yang memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Untuk memilih pekerjaan yang memberinya utilitas maksimum yang diharapkan, Tania harus: yang pertama, hitung utilitas yang diharapkan dari pekerjaan telemarketing yang beresiko. Yang kedua, hitung utilitas yang diharapkan dari pekerjaan pengecatan yang aman. Lalu yang ketiga adalah membandingkan dua utilitas yang diharapkan.
Risiko jual beli. Seperti halnya, pembeli dan penjual memperoleh keuntungan dari perdagangan barang dan jasa. Demikian pula, mereka dapat memperoleh keuntungan dari resiko perdagangan. Tetapi, resiko itu buruk, bukan kebaikan. Barang yang diperdagangkan adalah penghindaran resiko. Seorang pembeli penghindaran resiko dapat memperoleh keuntungan karena nilai menghindari resiko lebih besar dari harga yang harus dibayarkan kepada orang lain agar mereka menanggung resiko. Penjual penghindaran resiko menghadapi biaya resiko yang lebih rendah daripada harga yang bersedia dibayar orang untuk menghindari resiko. Pasar asuransi. Asuransi memainkan peran dalam ekonomi. Yang pertama, bagaimana asuransi mengurangi risiko. Asuransi mengurangi risiko yang dihadapi orang dengan berbagi atau mengumpulkan risiko. Ketika orang membeli asuransi terhadap risiko kejadian yang tidak diinginkan, mereka membayar perusahaan asuransi premium. Jika peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, perusahaan asuransi akan membayar sejumlah kerugian yang dipertanggungkan. Yang kedua, mengapa orang membeli asuransi? Orang membeli asuransi dan perusahaan asuransi mendapatkan untung dengan menjual asuransi karena orang enggan mengambil resiko. Yang ketiga, bagaimana perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan? Untuk perusahaan asuransi, $1.000 adalah jumlah minimum yang bersedia diasuransikan kepada dan orang lain seperti dia. Dengan mengatakan 50.000 pelanggan semua seperti dan 5.000 pelanggan, 50.000 dikali 0,1 kehilangan mobil mereka dan 45.000 tidak. Premi sebesar $1.000 memberi perusahaan asuransi mendapatkan total $50 juta. Dengan 5.000 klaim $10.000, perusahaan asuransi membayar $50 juta. Jadi premi tersebut $1.000 memungkinkan perusahaan asuransi untuk mencapai titik impas. Analisis grafis asuransi. Yang pertama, pengambilan resiko tanpa asuransi. Tanpa kecelakaan, kekayaan Dan adalah $10.000 dan total utilitasnya adalah 100 unit. Jika Dan mengalami kecelakaan, mobilnya tidak berharga, dia tidak memiliki kekayaan, dan tidak ada kegunaan. Karena peluang terjadinya kecelakaan adalah 10% atau 0,1, maka peluang untuk tidak mengalami kecelakaan adalah 90% atau 0,9. Dan kekayaan yang diharapkan adalah $9.000 dikurangi $10.000 dikali 0,9 ditambah $0 dikali 0,1 dan utilitas yang diharapkan adalah 90 unit dikurangi 100 dikali 0,9 ditambah 0 dikali 0,1. Yang kedua, nilai dan biaya asuransi. Gambar 20.5 menunjukkan situasi ketika Dan membeli asuransi. Anda dapat melihat bahwa bagi Dan memiliki $7.000 tanpa risiko sama baiknya dengan menghadapi peluang 90% untuk memiliki $10.000 dan peluang 10% untuk tidak memiliki kekayaan. Jadi, jika Dan membayar $3.000 untuk asuransi, ia memiliki kekayaan $7.000, tidak menghadapi ketidakpastian, dan mendapat 90 unit utilitas. Jumlah $3.000 adalah jumlah maksimum yang bersedia Dan bayar untuk asuransi. Ini adalah nilai asuransi bagi Dan. Gambar 20.5 juga menunjukkan biaya asuransi. Dengan sejumlah besar pelanggan yang masing-masing memiliki peluang 10% untuk mengajukan klaim sebesar $10.000 atas kehilangan kendaraan, perusahaan asuransi dapat memberikan asuransi dengan biaya $1.000 atau 10% dari $10.000. Jika Dan hanya membayar $1.000 untuk asuransi miliknya,
Kekayaan adalah $9.000 atau nilai $10.000 dari mobilnya dikurangi $1.000 yang dia bayarkan untuk asuransi, dan utilitasnya dari kekayaan $9.000 tanpa ketidakpastian adalah sekitar 98 unit. Yang ketiga, keuntungan dari perdagangan. Karena dan bersedia membayar $3.000 untuk asuransi yang biaya perusahaan asuransi $1.000, ada keuntungan dari resiko perdagangan $2.000 per orang yang diasuransikan. Bagaimana keuntungan dibagi tergantung pada sifat pasar. Jika pasar asuransi kompetitif, entry akan meningkat pasokan dan menurunkan harga menjadi $1.000 atau ditambah keuntungan normal dan biaya operasi dan pembeli asuransi lainnya. Penikmati surplus konsumen. Jika pasar asuransi adalah monopoli, perusahaan asuransi mengambil $2.000 per orang yang diasuransikan sebagai keuntungan ekonomi. Resiko yang tidak bisa diasuransikan. Tidak semua resiko bisa diasuransikan. Agar dapat diasuransikan, resiko harus independen. Jika suatu peristiwa menyebabkan semua orang menjadi pecundang, tidak mungkin untuk menyebarkan dan mengumpulkan resiko. Misalnya asuransi banjir seringkali tidak tersedia bagi orang-orang yang tinggal di dataran banjir, karena jika satu orang mengalami kerugian, kemungkinan besar semuanya akan melakukannya. Selain itu, agar dapat diasuransikan, peristiwa berisiko harus dapat diamati baik oleh pembeli maupun penjual asuransi. Tetapi banyak ketidakpastian yang kita hadapi muncul. Informasi pribadi. Informasi pribadi yaitu informasi tentang nilai barang yang diperdagangkan yang hanya dimiliki oleh pembeli atau penjual. Informasi asimetris. Contoh dan masalah. Informasi asimetris mempengaruhi banyak transaksi ekonomi Anda sendiri. Salah satu contohnya adalah pengetahuan Anda tentang keterampilan mengemudi dan temperamen Anda. Anda tahu lebih banyak daripada yang dilakukan perusahaan asuransi mobil Anda tentang seberapa hati-hati dan defensif Anda mengemudi, tentang resiko pribadi Anda mengalami kecelakaan yang akan menyebabkan perusahaan asuransi membayar klaim. Contoh lainnya adalah pengetahuan Anda tentang upaya kerja Anda. Anda tahu lebih banyak daripada majikan Anda tentang seberapa keras Anda bekerja. Informasi asimetris menimbulkan dua masalah. Yang pertama, seleksi yang merugikan. Seleksi yang merugikan yaitu kecenderungan orang untuk masuk ke dalam perjanjian di mana mereka dapat menggunakan informasi pribadi mereka untuk keuntungan mereka sendiri dan untuk merugikan pihak yang tidak mendapat informasi. Misalnya, jika Jackie menawarkan gaji tetap kepada staf penjualannya, dia akan menarik staf penjualan yang malas. Penjual yang pekerja keras akan memilih untuk tidak bekerja untuk Jackie karena mereka dapat memperoleh lebih banyak dengan bekerja untuk seseorang yang membayar berdasarkan hasil. Kontrak upah tetap memilih secara merugikan mereka yang memiliki informasi pribadi yang dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri dan untuk merugikan pihak lain. Yang kedua, bahaya moral. Bahaya moral yaitu kecenderungan orang dengan informasi pribadi. Setelah membuat kesepakatan untuk menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan mereka sendiri dan dengan mengorbankan pihak yang kurang mendapat informasi. Misalnya, Jackie memperkerjakan Mitch sebagai wiraniaga dan membayarnya dengan gaji tetap terlepas dari berapa banyak dia menjual. Mitch menghadapi bahaya moral. Dia memiliki insentif untuk berusaha sekecil mungkin, menguntungkan dirinya sendiri dan menurunkan keuntungan Jackie. Untuk alasan ini, tenaga penjual biasanya dibayar dengan rumus yang membuat pendapatan mereka lebih tinggi.
semakin besar volume atau nilai penjualan mereka. Pasar mobil bekas. Ketika seseorang membeli mobil, mungkin itu adalah lemon. Jika mobil itu adalah jeruk nipis, harganya lebih murah bagi pembeli daripada jika tidak ada cacat. Masalah lemon yaitu masalah bahwa di pasar yang tidak mungkin membedakan produk yang dapat diandalkan dari lemon, terdapat terlalu banyak lemon dan terlalu sedikit produk yang dapat diandalkan yang diperdagangkan. Untuk melihat bagaimana pasar mobil bekas mengatasi masalah lemon, pertama-tama kita akan melihat pasar mobil bekas yang memiliki masalah lemon. Masalah lemon di pasar mobil bekas. Untuk menjelaskan masalah lemon sejelas mungkin, kita akan berasumsi bahwa hanya ada dua jenis mobil, mobil cacat atau lemon, dan mobil tanpa cacat yang kita sebut mobil bagus. Apakah mobil itu lemon atau tidak adalah informasi pribadi yang hanya tersedia untuk pemilik saat ini. Pembeli mobil bekas tidak tahu apakah dia membeli lemon sampai setelah dia membeli mobil tersebut dan mempelajari sebanyak mungkin yang diketahui pemiliknya saat ini. Beberapa orang dengan pendapatan rendah dan waktu serta kemampuan untuk memperbaiki mobil bersedia membeli lemon selama mereka tahu apa yang mereka beli dan membayar harga yang pantas rendah. Misalkan satu buah lemon bernilai $5.000 bagi seorang pembeli. Semakin banyak orang ingin membeli mobil bagus, dan kami akan berasumsi bahwa mobil bagus bernilai $25.000 bagi pembeli. Tetapi pembeli tidak dapat membedakan antara lemon dan mobil yang bagus. Hanya penjual yang memiliki informasi ini. Dan memberitahu pembeli bahwa mobil bukanlah lemon tidak membantu. Penjual tidak memiliki insentif untuk menyatakan yang sebenarnya. Jadi, yang paling diketahui pembeli adalah kemungkinan membeli lemon. Jika separuh dari mobil bekas yang terjual ternyata lemon, pembeli tahu bahwa dia memiliki peluang 50% mendapatkan mobil bagus dan peluang 50% mendapatkan lemon. Harga yang bersedia dibayar pembeli untuk mobil dengan kualitas yang tidak diketahui lebih dari harga lemon karena mobil itu mungkin bagus. Tapi harganya kurang dari nilai mobil yang bagus karena bisa saja berubah menjadi lemon. Gambar 20.6 mengilustrasikan pasar mobil bekas. Bagian A menunjukkan permintaan mobil bekas D dan pasokan mobil bekas S. Equilibrium terjadi pada harga $10.000 per mobil dengan 400 mobil diperdagangkan setiap bulan. Beberapa mobil bagus dan beberapa lemon. Tapi pembeli tidak bisa membedakannya sampai terlambat untuk mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Tapi pembeli tahu betapa berharganya mobil bagus dan lemon bagi mereka, dan penjual tahu kualitas mobil yang mereka tawarkan untuk dijual. Gambar 20.6b menunjukkan kurva permintaan mobil bagus DG dan kurva penawaran mobil bagus SG. Gambar 20.6c menunjukkan kurva permintaan lemon DL dan kurva penawaran lemon SL. Dengan harga pasar $10.000, pemilik mobil bagus memasok 200 mobil sebulan untuk dijual. Pemilik lemon juga memasok 200 mobil sebulan untuk dijual. Pasar mobil bekas dengan jaminan dealer. Dengan memberikan jaminan hanya untuk mobil bagus, dealer memberi sinyal mobil mana yang bagus dan mana yang lemon. Pensinyalan terjadi ketika orang yang diinformasikan mengambil tindakan yang mengirimkan informasi ke orang yang tidak mengetahui. Nilai dan derajat yang diberikan universitas kepada siswa adalah sinyal. Mereka memberitahu calon pemberi kerja yang tidak memiliki informasi tentang kemampuan orang yang mereka pertimbangkan untuk dipekerjakan. Di pasar mobil bekas, dealer mengirimkan sinyal dengan memberikan jaminan atas mobil bekas yang mereka tawarkan untuk dijual. Pesan pada sinyal tersebut adalah dealer setuju untuk membayar biaya perbaikan mobil jika ternyata ada yang cacat. Pembeli mempercayai sinyal tersebut karena biaya pengiriman sinyal palsu tinggi.
Seorang dealer yang memberikan jaminan untuk sebuah lemon akhirnya menanggung biaya perbaikan yang tinggi dan mendapatkan reputasi yang buruk. Dealer yang memberikan garansi hanya untuk mobil bagus tidak memiliki biaya perbaikan dan reputasi yang semakin baik. Gambar 20.7. Dengan jaminan dealer sebagai sinyal, harga ekuilibrium mobil bekas yang baik adalah $20.000 dan 400 mobil diperdagangkan. Pasar mobil bekas bagus memang efisien, karena sinyalnya memungkinkan pembeli untuk melihat lemon. Harga lemon $6.667 dan 150 lemon diperdagangkan. Pasar lemon efisien. Pada bagian A, permintaan dan penawaran mobil bagus menentukan harga mobil bagus. Pada bagian B, permintaan dan penawaran lemon menentukan harga lemon. Kedua pasar itu efisien. Penyatuan keseimbangan dan memisahkan keseimbangan. Penyatuan keseimbangan yaitu equilibrium di pasar ketika hanya satu pesan tersedia dan orang yang kurang informasi tidak dapat menentukan kualitas. Memisahkan keseimbangan yaitu equilibrium di pasar ketika pensinyalan memberikan informasi lengkap. Pasar pinjaman. Ketika Anda membeli tangki bensin dan menggesek kartu kredit Anda mengambil pinjaman dari bank yang menerbitkan kartu Anda. Anda menuntut dan bank Anda memberikan pinjaman. Risiko awal atau risiko kredit yaitu bahwa peminjam, juga dikenal sebagai kreditur, mungkin tidak membayar kembali pinjaman. Untuk pinjaman kartu kredit, risiko kreditnya tinggi dan bervariasi di antara peminjam. Peminjam dengan risiko tertinggi membayar tingkat bunga tertinggi. Suku bunga dan harga risiko kredit ditentukan di pasar pinjaman. Semakin rendah tingkat bunga, semakin besar jumlah pinjaman yang diminta, dan untuk tingkat risiko kredit tertentu. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar jumlah pinjaman yang ditawarkan. Permintaan dan penawaran menentukan tingkat bunga dan harga risiko kredit. Equilibrium pooling tidak efisien. Setiap peminjam membayar tingkat bunga yang sama dan pasar berada dalam equilibrium penyatuan. Jika semua peminjam membayar tingkat bunga yang sama, pasar pinjaman memiliki masalah yang sama dengan pasar mobil bekas. Nasabah berisiko rendah meminjam lebih sedikit daripada jika mereka ditawari suku bunga rendah yang sesuai untuk risiko kredit rendah mereka. Nasabah berisiko tinggi meminjam lebih banyak daripada jika mereka menghadapi tingkat bunga tinggi yang sesuai dengan risiko kredit tinggi mereka. Jadi, bank menghadapi seleksi merugikan masalah. Terlalu banyak peminjam berisiko tinggi dan terlalu sedikit yang berisiko rendah. Pemberian sinyal dan penyaringan di pasar pinjaman. Pemberi pinjaman tidak tahu seberapa besar kemungkinan pinjaman tersebut akan dilunasi, tetapi peminjam tahu. Peminjam berisiko rendah memiliki insentif untuk menunjukkan risiko mereka dengan memberikan informasi yang relevan kepada pemberi pinjaman. Penyaringan yaitu mendorong pihak yang diinformasikan untuk mengungkapkan informasi pribadi. Pasar asuransi. Orang yang membeli asuransi menghadapi bahaya moral, dan perusahaan asuransi menghadapi seleksi yang merugikan. Bahaya moral muncul karena seseorang yang memiliki asuransi terhadap kerugian memiliki insentif yang lebih rendah daripada orang yang tidak diasuransikan untuk menghindari kerugian tersebut. Misalnya, bisnis dengan asuransi kebakaran memiliki insentif yang lebih sedikit untuk memasang alarm kebakaran suatu sistem sprinkler daripada bisnis tanpa asuransi kebakaran. Seleksi yang merugikan muncul karena orang yang menciptakan risiko lebih besar cenderung membeli asuransi. Misalnya, seseorang dengan riwayat keluarga yang menderita penyakit serius lebih cenderung membeli asuransi kesehatan daripada orang dengan riwayat kesehatan keluarga yang baik. Ketidakpastian informasi dan tangan tak terlihat. Tema yang berulang di seluruh ekonomi mikro adalah pertanyaan besar. Kenapa pilihan dibuat dalam pengejaran
Kepentingan pribadi juga mempromosikan minat sosial. Kapan tangan tak terlihat bekerja dengan baik dan kapan itu mengecewakan kita. Kita telah belajar tentang konsep efisiensi. Komponen utama dari apa yang kami maksud dengan kepentingan sosial, dan Anda telah melihat bahwa meskipun pasar kompetitif umumnya melakukan pekerjaan dengan baik dalam bantuan mencapai efisiensi, hambatan seperti monopoli dan tidak adanya hak properti yang didefinisikan dengan baik dapat mencegah pencapaian penggunaan sumber daya yang efisien. Informasi sebagai kebaikan. Lebih banyak informasi secara umum berguna dan sedikit ketidakpastian tentang masa depan umumnya berguna. Pikirkan tentang informasi sebagai salah satu barang yang kita inginkan lebih banyak. Informasi seperti yang lainnya dapat diproduksi dengan biaya peluang yang meningkat, biaya marginal yang meningkat. Misalnya, kami bisa mendapatkan perkiraan cuaca yang lebih akurat, tetapi hanya dengan meningkatkan biaya marginal, karena kami meningkatkan jumlah informasi yang kami kumpulkan dari atmosfer dan jumlah uang yang kami keluarkan untuk superkomputer untuk memproses data. Prinsip mengurangi manfaat marginal juga berlaku untuk informasi. Lebih banyak informasi berharga, tetapi semakin banyak Anda tahu, semakin sedikit Anda menghargai tambahan informasi lainnya. Misalnya, mengetahui bahwa besok akan hujan adalah informasi yang berharga. Pada prinsipnya, pasar informasi yang kompetitif dapat menghasilkan kuantitas yang efisien. Monopoli di pasar yang mengatasi ketidakpastian. Mungkin ada skala ekonomi besar dalam menyediakan layanan yang mengatasi ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap. Industri asuransi misalnya, sangat berkonsentrasi jika ada elemen monopoli. Masalah inefisiensi yang persis sama muncul seperti yang terjadi di pasar di mana ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap bukanlah masalah besar. Jadi, sangat mungkin bahwa di beberapa pasar informasi, termasuk pasar asuransi, terjadi kekurangan produksi yang timbul dari upaya untuk memaksimalkan keuntungan monopoli. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan bertanya di forum diskusi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.